Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyadi dengan NIM 1953021 dengan prodi Ilmu Komputer kelas D dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol panel dan bagian-bagian komponen yang ada di dalam control panel. Sebelumnya kita akan masuk ini untuk mencari di control panel. Oke, ini dia. Nah, di sini ada komponen-komponen dan kategori-kategori di dalamnya. Control panel merupakan bagian dari Microsoft Windows sebagai alat manajemen atau manajemen tool yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan memodifikasi pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Beberapa contoh kontrol panel perangkat keras seperti pengaturan display, pengaturan fungsi mouse, keyboard, ataupun printer. Untuk kontrol panel perangkat lunak adalah pengaturan format waktu dan tanggal, menambah dan menghapus program, opsi daya, font, serta pengaturan penggunaan user. Secara umum, kontrol panel berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Di Windows 10, kontrol panel mengelompokkan fitur-fitur tersebut ke dalam beberapa kategori seperti System and Security, Network and Internet, Hardware and Sound, Program, User Account, Appearance and Personalization, Cloud and Region, and Ease of Access. Nah, saya akan jelaskan System and Security dulu dan bagian komponennya. Untuk fungsi System and Security ini memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem, administrasi, dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Dalam kategori ini juga terdapat beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda pula, seperti ada di dalam ini. Untuk security and management itu fungsinya melihat pengaturan keamanan sistem seperti perlindungan virus, pengaturan jaringan, dan mengontrol akses pengguna. Selain itu, Anda dapat melakukan recovery ketika Windows mengalami masalah. Dan untuk Windows Defender Firewall, fungsinya membantu melakukan protek dalam meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan. Untuk bagian komponen sistem, fungsinya melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang Anda miliki, seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivitas Windows. Untuk power option, fungsinya membantu dalam mengelola opsi daya perangkat komputer. Dan untuk file history, fungsinya menunjukkan drive eksternal dari file history. Untuk backup and restore Windows 7, fungsinya untuk membuka cadangan atau mengembalikan pengaturan komputer seperti yang sudah dicadangkan. Lanjut kita ke BitLocker Drive Encryption. Fungsinya mengaktifkan dan menonaktifkan drive pada partisi harddisk di komputer Anda dalam mencegah agar orang lain tidak dapat mengambil file dari drive tersebut. Untuk
Store space yang ini mengelola ruang penyimpanan pada komputer Anda dan melindungi komputer jika mengalami kegagalan drive. Untuk work folder, fungsinya mengelola folder kerja yang mungkin akan diakses oleh perangkat lain. Administrative tool, memberikan Anda izin untuk mengakses pengaturan penting dalam administrasi sistem. Udah, yang ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke bagian network and internet. Ini sudah jelas kategorinya berkaitan dengan pengaturan koneksi jaringan dan internet. Kategori yang ada di dalam tersebut adalah ini, Network and Sharing Center. Fungsinya melihat status jaringan yang tersedia, mengatur jaringan baru, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan memperbaiki masalah jaringan. Selanjutnya, Internet Option. Fungsinya menyesuaikan pengaturan browser Internet Explorer. Infrared, fungsinya mengatur perangkat inframerah terhadap komputer Anda. Lanjut ke bagian kategori hardware and sound. Untuk yang pertama, device and printer. Sebelumnya saya akan jelaskan hardware and sound dulu. Fungsi ini melakukan pengaturan terhadap perangkat keras hardware pada komputer seperti printer, pengeras suara, ataupun lainnya. Untuk device and printer, fungsinya melihat perangkat keras yang terhubung dengan komputer Anda. Selain itu, Anda juga dapat menambah atau menghapus printer atau perangkat multimedia lainnya. Autoplay, fungsinya mengonfigurasi apa yang ingin ditampilkan secara otomatis seperti gambar, video, atau konten lainnya. Untuk bagian komponen sound, fungsinya melakukan pengaturan terhadap pengeras suara yang terdeteksi di komputer Anda. Power option, membantu Anda dalam mengelola opsi daya seperti yang tadi saya sebutkan. Infrared tadi sudah saya sebutkan juga, untuk mengatur perangkat yang merah terhadap komputer Anda. Oke, kita lanjut ke bagian program. Fungsinya di sini memungkinkan Anda untuk dapat melihat daftar aplikasi yang terpasang di dalam komputer Anda. Untuk bagian komponennya ada dua. Fungsi yang pertama, menambah, memperbaiki, atau menghapus instalasi komputer yang pernah terpasang di komputer Anda. Yang kedua, default program, mengembalikan aplikasi default pada program Anda. Lanjut ke bagian kategori user account. User account ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap akun Anda, mulai dari pengaturan identitas user sampai keamanan perangkat tersebut. Untuk bagian komponennya ada dua, yaitu user account untuk melakukan perubahan terhadap akun Anda. Bagian yang kedua, credential manager. Fungsinya memudahkan pengguna menyimpan username dan password yang digunakan untuk mengakses server. Lanjut ke kategori appearance and personalization. Kategori ini memungkinkan untuk mengubah tampilan display Windows, mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga text bar. Di bawah ini merupakan komponen. Ya, ada 4 komponen di dalamnya. Pertama, text bar and navigation, memudahkan Anda untuk mengatur tampilan text bar, lokasinya, icon, dan sebagainya. Untuk bagian Ease of Access Center,
memberi Anda akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah untuk digunakan. Untuk bagian File Explorer Option, fungsinya membantu Anda untuk melihat dan mencari file yang ada di komputer Anda. Untuk bagian font, menunjukkan kepada Anda daftar huruf yang terpasang di komputer Anda. Oke, lanjut ke bagian Plug and Region. Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan jam, bahasa, wilayah, mata uang, dan lainnya dalam kategori ini. Oke, kita masuk. Ada dua di sini. Yang pertama, date and time. Memudahkan Anda untuk mengatur tampilan format, tanggal, waktu, zona, waktu, dan lainnya. Untuk yang kedua, region. Melakukan pengaturan tentang wilayah Anda. Lanjut ke bagian yang terakhir, ease of access. Ease of access memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan yang berkaitan dengan indera penglihatan, pendengaran, atau mobilitas. Kita masuk ke dalam kategori tersebut. Ada dua komponen di sini. Yang pertama, ease of access center, memberi Anda akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, Space Recognition merupakan komponen yang ada di dalamnya. Melalui komponen ini Anda dapat mengatur pengenalan suara yang bisa dilakukan untuk mengoperasi perintah di komputer. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan lengkap mengenai pengertian control panel, fungsinya beserta komponen yang ada di dalamnya. Semoga penjelasan di atas dapat menambah wawasan Anda, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.